Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillah, sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di Desa Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Tepatnya di Toang Rancagunda. Dulu katanya Toang ini namanya Toang Teratai, kata orang sini. Sekarang dengan berjalannya sang waktu, namanya Toang Rancagunda. Katanya di sini hampir setiap tahun itu ada kecelakaan, entah itu meninggal ataupun cuma sekedar luka-luka. Yang pastinya hampir setiap tahun selalu memakan korban. Ada misteri apa di sekitaran sini? Apa karena 100% karena bangsa goib, atau karena kelalaian atau kesalahan dari manusianya itu sendiri? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa di subscribe ya, sedulur Kirakso Channel. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga di share, biar channel kami lebih berkembang dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari Makbaro, petilasan, atau tempat-tempat keramat lainnya yang ada di wilayah 3 Cirebon, khususnya di Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal baik dari sedulur Kirakso Channel. Langsung saja kita tanyakan langsung sama tim spiritual dari Kirakso Channel mengenai tempat ini, bersama Bunda Ana yang sudah mendampingi kita untuk menjelaskan seperti apa sih di Toang Teratai atau Toang Rancagunda ini. Mungkin bagi sedulur Kirakso Channel yang masih umur 15 tahun lebih, mungkin tidak tahu di sini itu namanya Toang Teratai dulunya. Sekarang Toang Rancagunda. Mungkin mereka tahunya Toang Rancagunda. Langsung kita tanyakan sama Bunda Ana. Gimana ini Bunda Ana mengenai sekitaran sini yang konon katanya sering memakan korban? Ya betul. Kalau untuk mengatakan sering memakan korban, sepertinya jangan ke arah situ. Nanti takutnya kan masyarakat kan berpikirnya kan negatif. Ya, sering kecelakaan. Yang ya enaknya ngomong kenapa di sini sering terjadi kecelakaan. Apakah satu dari kelalaian masyarakat sendiri, ataukah sedang ngelamun, ataukah ya sedang banyak pikiran, tidak fokus. Bisa jadi di situ. Bisa jadi juga mengantuk. Kalau secara kita melihat secara logika lah seperti itu. Mungkin secara logika cara berpikirnya seperti itu. Kemungkinan lagi ngantuk, kecapean, atau lagi melamun, banyak masalah kan kita tidak tahu. Dan juga mungkin juga dari ketidakhati-hatiannya selama di perjalanan, atau ngebut, atau apalah seperti itu. Kalau dilihat dari secara kasat mata, di sini pusatnya luar biasa energinya, secara goib, apalagi yang sedang
saya sedang duduk di sini, auranya sangat besar. Dominan di sini itu ada sebuah sesosok makhluk astral yang bertanduk satu di sini. Penguasanya itu. Penguasanya. Jadi jika tanduknya mengeluarkan cahaya, kemungkinan pantulan dari cahayanya ini akan menyebabkan mungkin terjadinya kecelakaan. Kenapa? Karena sangat besar energinya. Pantulan cahaya itu sangat besar, membuat banyak getaran yang terjadi. Jika kita bisa peka, pasti bisa merasakannya, karena pantulan dari sininya warnanya seperti api. Jadi seandainya sedang menyala itu ya, jadi seperti ada sebuah kilat. Jadi mungkin masyarakat yang lewat itu terkena dari kilatan itu. Dan tapi kebanyakan 1001 lah orang yang terjadi kecelakaan di sini itu sehat, kebanyakan meninggal. Karena begitu dahsyatnya pantulan dari tanduknya itu, dari cahaya tanduknya itu sungguh besar energinya. Jadi kemungkinan kebanyakan menyebabkan kematian, tapi bukan berarti itu sebuah apakah itu tumbal. Saya tidak bisa mengatakan itu, tapi yang jelas ya mungkin sudah waktunya seperti itu. Tapi kebanyakan terjadinya kecelakaan itu karena adanya sebuah pantulan dari tanduknya itu yang sangat besar. Di daerah sini yang sedang saya duduki di sini itu yang berkuasa seperti itu. Ke arah kesana sedikit itu zaman dahulu itu bisa dibilang ada warudoyong, apa sih namanya itu, pohon yang berlubang di situ. Baujan. Baujan doyong ya, jadi seperti payung berbentuknya. Mungkin sekarang juga seandainya belum ditebang masih ada lah satu, tapi itu bolong di tengahnya. Kalau dulu di tempat sini tuh banyak pohon berlubang, baujan tapi yang berlubang seperti itu. Dan seperti pohon bonsai lah, kalau kita bahasa ngomongnya rada miring, seperti baujan payung lah kayak gitu. Di situ juga ada yang mendiami sesosok makhluk astral yang sangat kuat. Dan kebanyakan dia suka bolak-balik berlalu lalang. Namanya juga zaman dulu di sini kan belum rame, masih sepi. Jadi banyak makhluk astral yang tinggal di sini. Dan di sini tuh cukup usil. Kebanyakan siapapun itu, entah mengendarai kendaraan bermotor atau sepeda, pasti diganggu di sini. Jadi ya bukan pasti lagi, memang bener pasti diganggu waktu itu, waktu masih sepi. Karena biasanya masyarakat itu kalau setelah sholat isya di atas jam 7 atau jam 8 jarang ada yang berani lewat sini. Kenapa? Karena pasti diganggu dengan sesosok, kalau saya bilang sih tante cantik dan seorang nenek-nenek seperti itu. Suka keluar masuk ya, namanya beraktivitas. Jadi berinteraksi. Iya, suka berinteraksi. Mereka itu cara interaksinya bukan hanya di malam hari, termasuk siang hari, dan mereka pasti interaksi. Karena tempat sini ya kalau bisa dibilang cukup rawan, saya tidak berani mengatakan cukup rawan, tidak. Cuman entah siang entah malam di sini pasti seandainya peka bisa merasakan energi yang berbeda, karena benar-benar kuat. Karena di sini memang yang menguasai itu sesosok makhluk yang bertanduk tinggi besar. Tanduknya satu di sini. Dan alhamdulillahnya beliaunya ada, tapi sekarang sedang tidak mengeluarkan cahaya di tanduknya, hanya sekedar ya ada di sebelah sedang mendengarkan kita berbicara. Itu perwujudan kodam atau apa itu? Kalau bisa dibilang wujud kodam,
Sepertinya bukan. Mungkin apa sih dari sebuah Emang bangsa jin dia. bangsa jin lah. Kalau dari pusaka atau apa saya tidak bisa berbicara ke situ. Cuman saya berani mengatakan mungkin ini sesosok jin yang mempunyai wujud menyerupai seperti itu. Hitam, bertanduk, dengan mata merah, dengan tanduk satu, dan mengeluarkan cahaya seperti api, seperti itu. Nah, menurut Bunda sendiri, dulu di sini namanya Tewang Teratai. Berarti kalau dinamakan Tewang Teratai berarti banyak dong. Ini berarti kali, terus ya banyak teratai. Yang aku lihat memang banyak sekali teratai di sini. Itu apa sih namanya? Kalau bisa dibilang tempat pembuangan. Ya mungkin entah dari mana dibuangnya ke sini sesosok mayat. Betul, di sini banyak pembuangan di daerah sini. Jadi dibuangnya itu apa sih, asal dibuang saja. Jadi karena di sini sepi seperti itu. Karena waktu zaman apa sih, zaman Belanda itu namanya bukan teratai. Pas zamannya bilang teratai itu pas waktu adanya TNI masuk desa itu dibilang mengatakan kemerdekaan. Betul, ini namanya apa sih namanya batas wilayah bunga teratai di sini. Kalau dulu di sini dikatakannya itu kali mati. Memang kali yang memang ibarat kata dimatikan, tidak ada aliran yang terlalu jauh. Dan memang di sini airnya pun ya emang segitu-gitu saja, nggak pernah kering seperti itu, cuman segitu-gitunya saja karena di sini dominan karena ada sesuatu unsur energi yang memang tidak bisa terlihat dengan mata kita secara logika seperti itu. Kalau secara logika mungkin tidak ketemu. Betul. Dan di sini pun ya banyak bangsa siluman karena di sini kan perairan, banyak air, apa sih air. Ya namanya juga kalimat. Betul. Jadi apa sih namanya banyak siluman ular. Di sini ada kerajaan ular juga. Ya, waktu belum dibangun sebuah apa sih namanya tempat, ada di sini ada sebuah bangunan, ya bangunan yang sangat besar. Waktu belum dibangun di sini emang bener-bener ada ya air lah seperti kali tapi tidak mengalir. Makanya masyarakat waktu itu mengatakan ini apa bilangnya tawang kali mati, memang airnya tidak mengalir. Dan di situ tuh banyak ada kerajaan ular. Jadi keluar masuk banyak ular, ada kerajaan ular dan banyak prajuritnya, ada pangerannya, ada rajanya, ada ratunya juga. Cuman mereka sendiri-sendiri, enggak bersamaan, enggak nyampur. Beliau apa sih? Dia yang mempunyai tanduk pun punya wilayah sendiri, termasuk bagian sana tante cantik dengan apa sih nenek-nenek juga punya wilayah sendiri seperti itu. Cuman kalau di sini dibilang rawan, ya cukup rawan, makanya kita hati-hati seperti itu. Dulu katanya kan kalau sudah malam lewat sini nggak ada yang berani. Jalur Tewang Teratai sama Tewang Cilogok, iya, itu nggak ada yang berani kalau sudah malam. Betul, karena di sini ya cukup mengerikan. Mengerikan dalam hal, maaf ya, waktu zaman itu banyak masyarakat yang melakukan kejahatan di tempat sini seperti itu. Jadi kan masyarakat kalau secara nyata ya, jadi takutnya di situ juga, takut apa sih namanya ada kejahatan lah secara kasat mata, secara apa sih energi yang lain. Ya memang di sini cukup rawan. Emang kalau bisa dibilang ya waktu itu jarang ada yang berani lewat karena bener-bener jahil dan bener-bener usil dan bener-bener galak di sini. Belum ada listrik. Waktu itu, kalau sekarang sih enggak. Cuman
sekarang pun energinya masih bisa dirasakan. Kenapa? Ya karena dekat dengan dianya suka interaksi, suka bolak-balik seperti itu. Jadi bukan dari bangsanya mereka 100% ya Bun. Iya, kadangkala kita pun jangan terlalu berpikir ke arah ke sana. Mungkin juga mereka karena kecapean, mengantuk dan banyak pikiran dan tidak hati-hati, melamun. Mungkin jadinya kan terjadi sebuah kecelakaan. Jadi mungkin juga memang sudah waktunya Allah menjemput dengan cara seperti itu. Jadi semuanya jangan dominan ke arah mereka, karena ya kita berdampingan. Jadi kita pun jangan terlalu menyalahkan mereka, karena ya energi mereka dengan kita itu berbeda. Mereka mempunyai energi yang sangat besar dibandingkan dengan bangsa manusia seperti itu. Jadi seandainya mereka sedang interaksi berjalan pun, kekuatannya pasti kita bisa merasakan kalau ada sesuatu getaran kalau mereka sedang interaksi. Berbeda rasanya seperti itu. Betul, makanya kadang kalau kita nggak bisa mengimbangi, ya mungkin kadang-kala terjadi kok tiba-tiba pusing kepalanya. Betul, panas dingin. Karena padahal merekanya tidak mengganggu, hanya sekedar lewat seperti itu. Cuma sekedar kena angin. angin. Ya, seperti itu. Sedulur Kirakso Channel, memang benar bahwa di sini itu kadang suka terjadi kecelakaan di sekitaran Toang Rancagunda atau Toang Pratai atau Kalimati, Toang Kalimati, banyak namanya karena sudah berapa tahun dari zaman penjajahan di sini sudah ada. Kurang dan lebihnya seperti itu, sedulur Kirakso Channel. Hati-hati, kita sesama manusia saling mengingatkan bahwasanya hati-hati kalau kita melakukan perjalanan, khususnya bawa kendaraan, keluar dari rumah. Ya, baca doa, minta perlindungan sama Allah, minta diberi keselamatan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, sedulur Kirakso Channel. Dan juga ya jangan ngelamun lah, kalau kita bawa kendaraan jangan melamun, karena kebanyakan yang sering terjadi kecelakaan itu ya seperti itu, kita ngelamun. Jadi jangan ngelamun, tetap fokus sama yang di depan, pikirannya jangan ngelamun. Oke, sedulur Kirakso Channel, kurang dan lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe dan juga yang belum subscribe. Ya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga di share, biar channel kami lebih berkembang dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu khususnya ya, sedulur Kirakso Channel. Dan juga bagi sedulur Kirakso Channel yang mau merekomendasikan tempat yang mau dikuak ataupun dikupas sejarah ataupun misterinya, tinggal ketik di kolom komentar ya, sedulur Kirakso Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Kita jumpa lagi di tayangan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.